First, please pay respect to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Today we would like to explain about questions. Hari ini kita akan menjawab sejumlah pertanyaan. To send a metta, are we required to know or make sure that the person is still alive? If we are not aware or to send a metta, are we required to know or make sure that the person is still alive? If we are not aware or don't know that the person has actually passed away, would the person still receive the metta? Apabila kita memancarkan metta, apakah kita perlu mengetahui atau memastikan bahwa orang tersebut masih hidup atau tidak? Apabila kita tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa orang tersebut sesungguhnya telah meninggal dunia, apakah orang tersebut masih akan menerima metta tersebut? There are 2 types of metta meditation. One type is sending metta specifically, specific metta meditation. Specific means you choose one by one metta meditation object. For example, dear ones, neutral ones, hatred ones, etc. While sending specific metta, that the object of metta, that is one person, must be still alive. Untuk meditasi metta ada 2 jenis. Yang pertama adalah kita mengirim metta secara khusus. Jadi dalam hal ini kita memilih seseorang yang kita jadikan sebagai objek. Jadi kita mengirim satu persatu. Jadi objeknya itu satu persatu. Jadi objeknya bisa orang yang kita kasihi, orang yang netral, atau orang yang kita benci dan sebagainya. Dan satu syarat lagi adalah orang yang kita jadikan objek tersebut harus masih hidup. In the commentary, it is mentioned one story about Samanera. Samanera is sending metta to his teacher.
For many days or for many months, he cannot attain any metta jhana. At that time, one teacher told him, please investigate your meditation object, still alive or not. At that time, when he investigated, his teacher already passed away. Because of this reason, taking his teacher as meditation object, while he is sending metta, he cannot attain metta jhana. Di dalam satu kisah yang didapati di dalam kitab komentar atau kitab Atthakatha, diceritakan bahwa ada seorang samanera, dia berusaha untuk memancarkan metta kepada gurunya. Dia melakukan ini selama berhari-hari, berbulan-bulan, tetapi tetap tidak bisa mencapai jhana. Lantas guru lainnya memberitahu kepada samanera tersebut bahwa Anda seyogianya menyelidiki apakah objek meditasi Anda masih hidup atau tidak. Lantas setelah samaneranya menyelidiki, ternyata guru yang lainnya yang dijadikan sebagai objek meditasinya, yang dia kirim metta setiap hari itu, sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, karena sudah meninggal dunia, sehingga dia tidak bisa mencapai jhana. Another type is general metta meditation. General metta meditation means you do not send metta specifically one by one. You send metta taking all beings, all breathing beings, etc. At that day, it is not necessary to investigate whether they are still alive or not, because you are sending metta to all beings, all breathing beings. Among those, some may die, we cannot say exactly. So it is not necessary to differentiate whether they are still alive or not. Jenis yang kedua, tadi sudah menyebutkan yang jenis pertama dari meditasi metta. Nah, sekarang jenis yang kedua dari meditasi metta adalah kita mengirimkan metta secara umum. Jadi tidak dikirim kepada seseorang saja atau tidak dikirim satu persatu, tetapi kepada semua makhluk hidup sekaligus. Dan dalam hal ini kita tidak perlu menyelidiki apakah makhluk hidup yang kita kirim metta itu sudah meninggal atau masih hidup, karena kan kita mengirim kepada semua makhluk hidup. Tidak mungkin kita melakukan penyelidikan terhadap semua objek kita. Jadi dalam hal ini tidak perlu harus orang yang masih hidup. While sending metta to all beings taken as metta meditation object, first you must already attain metta jhana, taking dear ones, neutral ones, and hatred ones one by one as metta meditation object. If you can practice those dear ones, etc., taking as meditation object, and if you can practice up to the attainment of metta first jhana, second jhana, and third jhana, you must again try to break down the barrier between those four types of persons. Apabila seseorang ingin mengirimkan metta kepada semua makhluk hidup, maka pertama-tama dia harus mencapai apa yang disebut sebagai metta jhana. Jadi pencapaian jhana di dalam metta. Jadi pertama-tama dia harus
mengirim metta kepada seorang yang dia kasihi. Setelah itu dia mengirim metta kepada orang yang netral, kemudian dia mengirim metta kepada orang yang dibenci. Demikian satu persatu sampai dia mencapai jana yang ketiga. Jadi dia mencapai jana pertama dulu, lalu jana kedua, lalu jana ketiga. Setelah dia mencapai metta jana, lantas dia memecahkan sekat di antara makhluk-makhluk yang dia kirim tadi. Four types of persons are: number 1, ada yourself; number 2, piya dia one; number 3, mejada neutral one; and number 4, very hatred ones. While taking dia ones, neutral ones, and hatred ones as metta meditation object, you must already easily attain metta jhana equally. While sending metta to yourself, you cannot attain jhana. Although you cannot attain jhana, there must be no differentiation between these four types of persons: yourself, dia one, neutral one, and hatred one. Jadi kalian harus memecahkan sekat di antara diri kalian, dengan orang yang kalian kasihi, dengan orang yang netral, dengan orang yang dibenci. Jadi keempat ini yang harus dihilangkan sekatnya. Jadi saya ulangi, antara diri sendiri, orang yang dikasihi, orang yang netral, dan orang yang dibenci. Jadi kalian harus sudah mampu untuk mencapai metta jhana pada saat kalian mengambil objek orang yang dikasihi, orang yang netral, orang yang dibenci secara merata. Jadi sudah mampu mencapai metta jhana pada ketiga jenis orang tersebut. Sedangkan pada diri sendiri, paling tidak kalian harus mengetahui ada perbedaan antara diri kalian dengan orang yang dikasihi, orang yang netral, dan orang yang dibenci. There is no difference. If you have equal metta within these four types of persons, at that time only you can practice metta meditation, taking all beings, etc. as meditation object. While practicing metta meditation, taking all beings as meditation object, at that time it is not necessary to differentiate whether they have still alive or not. Jadi pada saat kalian sudah memecahkan sekat di antara empat ini, berarti kalian sudah tidak membeda-bedakan lagi keempat makhluk tersebut, yaitu diri sendiri, orang yang dikasihi, orang yang netral, dan orang yang dibenci. Maka kalian baru boleh mulai memancarkan metta kepada semua makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu yang dijadikan sebagai objek. Apakah mereka masih hidup atau tidak? Dan kalian tidak perlu menyelidiki apakah makhluk-makhluknya sudah ada yang sudah meninggal atau belum. Again, there is another question. If we are not aware, don't know, that the person has actually passed away, or the person still receives the metta? This is another question. Pertanyaan yang lainnya, yang berikut adalah, apabila kita tidak menyadari bahwa orang tersebut sesungguhnya sudah meninggal dunia, apakah orang ini masih bisa menerima metta kita? What do you mean, receive metta?
Apa yang dimaksud dengan menerima metta? In this case, I want to explain a little bit more. In Visuddhimagga, there is one story, maybe I had explained before, I think so, about Visakha Mahathera. He specialized Metta Jhana. Based on Metta Jhana, he practiced Vipassana. This is his usual way of practice. Saya perlu menjelaskan sedikit tentang hal ini. Jadi sehubungan dengan ini saya perlu menceritakan sebuah kisah yang ada diceritakan di dalam Visuddhimagga. Kisah tersebut menceritakan tentang Visakha Mahathera. Visakha Mahathera. Visakha Mahathera ini dia mengambil spesialisasi dalam hal pencapaian metta. Jadi dia melakukan mencapai metta jhana dulu, baru melakukan vipassana. He was a householder in Pataliputra. The reputation of Buddha Sasana in Sri Lanka, he had a lot of happiness. Because of this reason, he decided to relinquish his family as well as all his requisites, and then he went to Sri Lanka. Dia sebelumnya adalah seorang perumah tangga dan tinggal di kota Pataliputra. Dan pada saat itu dia hidup dengan bahagia bersama keluarganya, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dengan melepaskan semua kekayaannya dan ya semua harta bendanya, dan dia berangkat menuju Sri Lanka. In Sri Lanka, he ordained as a bhikkhu under the guidance of Mahatheras and Mahavihara Monastery in Anuradha. Jadi dia setelah tiba di Sri Lanka, dia di Upasampada ditabiskan menjadi seorang biku di bawah seorang Mahathera di kota Anuruddhapura di Sri Lanka, di Mahavihara, wihara yang namanya Mahavihara. He learned Vinaya rules as well as meditation subjects under the guidance of Mahavihara Mahatheras for 5 years. After 5 years, he practiced metta meditation up to the attainment of metta jhana. Based on metta jhana, he practiced vipassana systematically. However, he did not stay in one monastery more than 4 months. He stayed in a monastery just for only 4 months. So he went throughout Sri Lanka from one monastery to another monastery. Jadi dia mempelajari winaya dan meditasi di bawah bimbingan Mahathera yang ada di Mahavihara tersebut, dan dia belajar selama 5 tahun. Setelah itu dia mencapai metta jhana, dia berlatih lagi, kemudian mencapai metta jhana dan melakukan vipassana secara sistematis. Namun dia tidak menetap di satu wihara saja. Dia tidak menetap di satu wihara saja lebih dari 4 bulan. Jadi dia berkelana dari satu wihara ke wihara lainnya sekitar setiap 4 bulan sekali. Jadi dia pindah dari satu wihara ke wihara lainnya di seluruh Sri Lanka. But very wonderful thing is he had no homesick.
Never homesick for more than 5 years. Today, maybe some meditators, because of homesick, they go back. But he had no such problem. Jadi dia tidak mempunyai homesick. Jadi dia tinggal dengan tenang selama 5 tahun dan menjalaninya dengan baik. One day, he went to the Chaitala Pabda monastery. This is famous monastery, forest monastery in Sri Lanka. On the way, he saw 2 pox. 2 pox means 2 butts. 2 junction. On that junction, he cannot decide which path is leading to the Chaitala Pabda forest monastery. At that day, suddenly one deva came up from the forest and informed him, Bhante, this path is going to the Chaitala Pabda monastery. In this way, he tell the true path. Pada suatu hari dia berangkat ke Wihara Chaitala Pabata. Wihara Chaitala Pabata ini adalah sebuah wihara yang sangat terkenal di Sri Lanka pada saat itu. Dalam perjalanannya ke wihara tersebut, dia melihat ada dua persimpangan. Dia menemui satu persimpangan jalan, ada 2 jalan, ada 2 pilihan. Nah, waktu itu dia tidak tahu jalan yang mana yang menuju ke Wihara Chaitala Pabata. Lantas pada saat itu ada orang memberitahu kepada dia bahwa Bhante, jalan ini adalah menuju Wihara Chaitala Pabata, dan itu merupakan sebuah pemberitahuan yang benar. In Chaitala Pabda monastery, he practiced metta meditation. Based on metta jhana, he always practiced vipassana. At the end of 4 months, he went to depart Chaitala forest monastery. However, before departing day, on one night, the Deva visit to pay respect to him and inform him, Bhante, if you go to somewhere, the Devas in this forest will quarrel to each other. Because of your metta, now Devas are very peaceful, they do not quarrel to each other. So please do not depart from this monastery. In this way, he asked. Setelah sampai di Chaitala Pabata wihara ini, dia berlatih metta jhana, kemudian juga melanjutkan dengan vipassana, dan dia melakukannya dengan baik. Dan setelah dia berdiam di sana selama 4 bulan, pada hari-hari terakhir menjelang keberangkatannya, muncul seorang dewa memberitahu kepada dia bahwa Bhante, janganlah berangkat, jangan pergi ke wihara lain, karena kalau Anda pergi ke tempat lain, nanti para dewa di sini akan bertengkar. Jadi karena berkat cinta kasih Anda, berkat pancaran metta yang Anda lakukan setiap hari, para dewa menjadi damai di sini. Oleh karena itu, janganlah pergi. In this case, devas receive metta, but because of this metta, they have concord to each other. They have also metta to each other. They do not quarrel. Such type of benefit only.
not any other benefit. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa para dewa pun bisa menerima meta yang dipancarkan, dan hanya itulah manfaat yang didapatkan oleh para dewa. Tidak ada manfaat yang lainnya. I heard this. They actually Metta meditator received highest benefits. In this case, Visakha Mahathera, because of the asking of Deva, he continued to stay in Chaitala Papada monastery, and based on Metta Jhana, he practiced Vipassana again and again. Then he became Arhat. This is highest achievement. So the receiver is receive only just maybe Metta or not to quarrel only. Mind change only. Metta means their mind change from anger to Metta. Because of this reason, they may have respectful manner to each other only. But highest benefit is the meditator got. In this case, Venerable Visakha, based on Metta Jhana, he practiced Vipassana systematically, and then he attained up to Rahatship, and he took Pranibbana there. He took Pranibbana there. Jadi karena permintaan para dewa itu, Visakha Mahathera dia tetap tinggal di wihara Chaitala Pabbata. Dan selama dia tinggal di wihara Chaitala Pabbata itu, berdasarkan metta jhana yang telah beliau peroleh, beliau capai, beliau tetap melanjutkan latihan wipassananya, sehingga akhirnya dia mendapatkan pencapaian yang tertinggi, yaitu menjadi seorang arahat. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa objek yang kita pancarkan metta, yaitu dalam kasus ini adalah para dewa, mereka hanya bisa merasakan mettanya, sehingga dari kondisi batin yang penuh kemarahan menjadi penuh metta, menjadi damai. Jadi hanya itu yang mereka dapatkan para dewa. Sedangkan pencapaian yang jauh lebih tinggi adalah didapatkan oleh mereka yang memancarkan metta. Jadi dalam hal ini adalah Visakha Mahathera. Jadi karena dia sudah mencapai metta jhana, lantas dia melakukan vipassana, akhirnya menjadi seorang arahat. Dan dia tinggal sampai beliau meninggal atau mencapai parinibbana di wihara tersebut. His question, here debated one received metta or not. In this way they ask. That debated one, after that, if he already became deva, like the Chaitala Pabbata devas, and if he also know such and such person is sending metta to him or to her, then he may, his mind or her mind may change. Change means from anger mind to metta mind. Such type of changing is possible. Pertanyaan berikut adalah, apakah seorang yang sudah meninggal bisa menerima pancaran metta yang kita kirimkan? Pertama, apabila orang tersebut terlahir sebagai dewa, misalnya dalam hal ini dia adalah dalam kasus ini di para dewa yang di Chaitala Pabbata. Dan para dewa ini mereka mengetahui, mereka merasakan atau mengetahui kita memancarkan metta kepada mereka. Maka para dewa
dalam diri para dewa akan muncul perubahan kondisi batin mereka yang mungkin semula adalah penuh dengan kemarahan, mereka berubah menjadi penuh dengan metta. Jadi yang terjadi adalah perubahan batin mereka. Pertanyaan yang berikut. Ketika when sending the metta, is it possible for us to know or feel that the person, for example, the receiver of the metta is still alive? How can we know? Dalam hal mengirim metta, apakah mungkin bagi kita untuk mengetahui atau merasakan bahwa orang tersebut, yaitu yang menerima metta, apakah masih hidup atau tidak? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? We had already explained. If you want to attain metta jhana, it is necessary. You must know the object, metta meditation object person must be still alive. How can we know? Yeah, another question. You must investigate only whether this person is still alive or not. But if you don't want to attain metta jhana, as a general, if you send metta, no much problem. No much problem means whether the object is still alive or pass away, no much problem, because you are sending metta only, not for attainment of jhana. Sebetulnya bagaimana? Jadi pertanyaan yang berikut adalah bagaimana kita mengetahui orang tersebut sudah meninggal atau tidak? Sesungguhnya sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu apabila kita ingin mencapai metta jhana, kita harus menyelidiki bahwa apakah orang tersebut sudah meninggal atau tidak. Jadi kita harus mencari tahu sendiri apakah orang tersebut masih hidup atau tidak. Tetapi kalau misalnya kita hanya mau memancarkan metta secara umum saja kepada semua makhluk hidup, bukan untuk tujuan pencapaian metta jhana, maka tidak masalah apakah orang yang kita pancarkan metta tersebut masih hidup atau tidak. Pertanyaan yang berikut. How can a medical doctor practice metta meditation up to jhana, which she or he is healing patients with bacterial infections, head lice, or intestinal worms, infection, or any other parasitic infections, to equally love both the patients and the creatures attacking patients? Bagaimana seorang dokter bisa mempraktekkan meditasi metta sampai pencapaian jhana, di mana dia berusaha di samping berusaha untuk menyembuhkan pasien yang mengalami infeksi bakteri atau mengalami mendapat cacing di perut atau infeksi parasitik lainnya, di mana bisa sama-sama mencintai pasien, juga mencintai kuman yang menyerang pasien tersebut. Please order as a bhikkhu. It is best. Ya, silakan menjadi seorang bhikkhu karena itulah cara yang terbaik. In the name of Buddha, Swanley devotees, they listen the Dhamma from the Buddha, and then they decide. It is not easy to purify our sila as a household. In the household life,
there are many impurities. Because of this reason, they give up household life and they go forth to the homeless life. They practice diligently and they become arhats. It is best way. Jadi di zaman Sang Buddha ada sejumlah umat awam, umat berumah tangga. Setelah mereka mendengarkan wejangan dari Sang Buddha, mereka menyadari bahwa untuk mendapatkan sila yang murni, untuk bisa menjalankan sila secara murni, kehidupan sebagai perumah tangga itu sangat sulit. Sangat sulit untuk mempertahankan sila yang murni sementara hidup berumah tangga. Oleh karena itu mereka meninggalkan kehidupan berumah tangga dan berlatih dengan giat, dengan rajin, dan akhirnya mencapai arahat. In this case, I want to relate one sutta called Upali Sutta of Majjhima Nikaya. In that sutta, first Upali was the lay devotee to the Niganthas. Niganthas is nowadays famous as Jain, Jina or Mahavira. He is the disciple of that Jina or Mahavira. One day he went to the Buddha with the intention to debate with the Buddha about some questions. Sehubungan dengan ini, saya ingin menceritakan atau memberitahu sebuah sutta yang berjudul Upali Sutta. Upali Sutta ini bisa ditemukan di dalam Majjhima Nikaya. Dan dalam sutta ini dikisahkan bahwa pada saat itu ada seorang umat awam yang bernama Upali. Upali ini dia adalah siswa dari seorang guru di zaman Sang Buddha juga yang namanya Nigantha. Nigantha ini ya dari ajaran yang lain, dan dia biasanya disebut juga sebagai Jina atau Mahavira. Dan sebagai murid dari Nigantha, Upali suatu hari pergi menghadap ke Sang Buddha, pergi menemui Sang Buddha, ingin mengajak Sang Buddha untuk berdebat atau ingin mengajukan sejumlah pertanyaan. According to Buddha's teaching, there are three types of karma or action: bodily action, verbal action, and mental action. Bodily karma, kaya karma; verbal action, verbal karma, vaci karma; mental action, mano karma. Menurut ajaran Sang Buddha ada tiga jenis karma atau perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan melalui jasmani, perbuatan yang dilakukan melalui ucapan, dan perbuatan yang dilakukan melalui pikiran atau batin. According to Mahavira or Jina's teaching, they are called Kaya Danda, bodily Danda, vaci Danda, verbal Danda, and mano Danda, mental Danda. The what are different but meaning is same. Menurut ajaran Jina atau Mahavira atau Nigantha itu perbuatan ada tiga jenis danda, yaitu kaya danda, danda melalui jasmani, danda melalui
ucapan dan melalui pikiran. Ketiga hal ini sama seperti dengan tiga jenis kama itu. Among these three types of karma, the question is which is the worst? This is question. Which is Most heavy. So, according to Buddha's teaching, mental karma, mano karma is most heaviest karma. But according to Mahavira's teaching, bodily karma is heaviest karma. Dia mengajukan pertanyaan. He asked question. Dia mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha bahwa menurut ajaran Sang Buddha, di antara perbuatan yang dilakukan melalui jasmani, melalui ucapan dan batin itu, yang paling berat, yang akibat